makna dan fungsi utama Keraton Kasepuhan dalam kehidupan masyarakat? Ya, makna dan fungsi Keraton Kasepuhan. Pada awalnya keraton ini berdiri sebagai pusat pemerintahan. Sunan Gunung Jati adalah kepala negara raja, tetapi Sunan Gunung Jati juga wali. Selain pusat pemerintahan, beliau juga menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian kulon atau Pasundan, sekarang Jawa Barat, dan juga sebagai pusat atau sentra penyebaran agama Islam di zaman wali dan diteruskan dari masa ke masa kerajaan. Tetapi setelah Indonesia ada, fungsi daripada sultan dimanapun keraton tidak punya kewenangan. Jabatan sultan dimanapun keraton hanya pemangku adat, sehingga keraton di era sekarang sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh negara dan juga sebagai destinasi wisata dan juga tempat edukasi di era sekarang. Kemudian siapa saja sih tokoh penting dalam sejarah Keraton Kasepuhan ini? Tokoh penting dalam sejarah keraton adalah dari masa berdirinya keraton, yaitu ada Ki Geneng Alang-Alang, Ki Geneng Tapa, termasuk yang sekarang ada nama di perguruan ninggalian, Syekh Nurjati, kemudian Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana, Pangeran Sungsang, kemudian yang utama itu Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati, istri-istri Sunan Gunung Jati, itu semua tokoh-tokoh yang awal merintis berdirinya kerajaan Cirebon, sehingga di wilayah Cirebon khususnya diabadikan sebagian, ya nggak semua di Cirebon, mengambil nama dari tokoh-tokoh Cirebon yang ada di sekitar pada zaman itu, seperti ada nama jalan Fathahila, jalan banyak lah di Cirebon kota dan kabupaten itu, seperti jalan Dimas Bandasari, itu tokoh-tokoh yang ada di kerajaan Cirebon. Kemudian lagi, kapan sih tradisi atau upacara ada di Keraton Kasepuhan biasanya dilaksanakan, dan apa makna waktunya lagi, apa makna bagi masyarakatnya? Ya, saya jelaskan. Jadi keraton ini masih menjaga peninggalan-peninggalan adat dan tradisinya. Dalam setahun itu 12 bulan, tentunya dari peringatan-peringatan hari besar Islam, keraton memperingati seperti tahun baru Hijriah di nasional itu Januari, di tahun baru Hijriah itu 1 Muharram, 1 Suro. 1 Muharram atau bulan Suro itu adalah tahun baru. Keraton menyelenggarakan tradisi jamasan mencuci benda-benda pusaka. Kemudian bulan kedua itu bulan Syafar. Bulan Syafar itu keraton masih mengadakan tradisi sedekah kue apem, yang dimana menyampaikan atau memberikan sedekah kue apem itu dengan tujuan beramal, bersedekah, mengharapkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa supaya dihindarkan dari segala mara bahaya. Itu di bulan kedua, bulan Syawal. Bulan ketiga yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu acara akbar, acara yang paling besar di antara tradisi-tradisi yang ada, yaitu pada tanggal 15 Rabiul Awal ada tradisi namanya Panjang Jimat. Inti daripada acara Panjang Jimat itu adalah memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu keraton menamakannya dengan tradisi Panjang Jimat. Tradisi Panjang Jimat itu keluarga keraton dipimpin langsung oleh sultannya melakukan satu ritual dan pembacaan doa kitab barzanji, marhambana dan sebagainya itu di musola agung atau langgar agung, yang arti dari Panjang Jimat itu sepanjang hidup umat manusia, umat Islam khususnya, harus kuat memegang jimat. Yang dimaksud jimat dari bahasa Cirebon yaitu yang siji yang kudu di rumah, yang satu yang kudu dijaga, yaitu jimatnya orang Islam adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jimat, ya. Jimat itu bukan benda-benda mistis. Jimat bagi kita umat Islam itu cukup dengan 2 kalimat syahadat. Jangan sampai lepas. Orang Islam lepas dari syahadatnya kafir,
metode daripada ungkapan tradisi Panjang Jimat yang intinya memperingati lahirnya Kanjeng Nabi. Itu umat Islam di dunia memperingatinya, tapi dengan adat cara masing-masing. Seperti contoh di kampus ataupun di perkampungan ada pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi gitu ya, itu dengan tausiah dan sebagainya, itu dengan cara masing-masing. Tapi keraton-keraton Cirebon khususnya namanya Panjang Jimat. Kalau di Jogja, Solo itu namanya Sekatenan ya. Itu acara di bulan Rabiul Awal. Kalau Rabiul Awal, bulan ketiga, keempat itu sudah Maulid, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Nah, bulan Rajab itu bulan ke-6 ya. Ada tradisi itu umat Islam pun merayakan ataupun memperingati Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW semasa menerima wahyu sampai mendapatkan wahyu itu sholat 5 waktu. Itu ada tradisi sebuah tausiah ataupun pengajian di keraton, yaitu menceritakan tentang Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Itu bulan Rajab itu apa namanya, tausiah menceritakan tentang Kanjeng Nabi masa Mi'raj dengan doa dan sebagainya, dipimpin oleh penghulu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, diikuti oleh kerabat keraton dan masyarakat. Itu menu yang dibagikannya itu, makanan yang dibagikan namanya nasi bogana. Nah, di Cirebon kan banyak makan kuliner.